Ulangan pasal 7 ayat 22, Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Dalam perikop ini merupakan perkataan ulangan Musa untuk mengingatkan bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, bahwa Yosua yang akan memimpin mereka menuju tanah Kanaan. Musa mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan menghalau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, sehingga umat Israel dapat menguasai daerah mereka. Umat Israel tidak diperbolehkan membinasakan mereka dengan segera. Memang firman Tuhan dalam ayat ini lumayan membingungkan. Mengapa? Sebab bagaimana mungkin bangsa kafir yang disebut dengan binatang hutan akan menjadi banyak jumlahnya melebihi orang Israel, jika umat Israel membinasakan mereka sekaligus atau dengan segera. Tetapi jika Tuhan menghalau mereka sedikit demi sedikit, bukankah kemungkinan jumlah bangsa kafir justru akan menjadi lebih banyak? Kata kunci pada ayat ini adalah menghalau dan binatang hutan. Menghalau yang dilakukan Tuhan di sini adalah mengiring bangsa-bangsa kafir yang digambarkan dengan binatang hutan. Mengapa Tuhan menyebut bangsa yang tidak mengenal Tuhan dengan binatang hutan? Sebab binatang hutan hidup liar tanpa ada yang memelihara dan menggembalakannya. Dan sebagian besar binatang hutan adalah binatang buas dan binatang kanibal. Sedangkan umat Israel adalah digambarkan sebagai domba yang dipelihara dan digembalakan Tuhan. Bagaimana terjadinya bangsa kafir bisa menjadi lebih banyak dari umat Israel jika umat Israel membinasakan mereka dengan sekaligus? Ternyata Tuhan pun tidak menghendaki bangsa kafir binasa atau dibinasakan, tetapi Tuhan mau menghalau atau mengiring atau mengajak atau menggembalakan mereka dan masuk ke dalam kandang domba-domba Israel. Di sini nampak bahwa cara Tuhan sangat berbeda dalam menaklukkan bangsa-bangsa kafir, sedangkan cara manusia menaklukkan orang yang tidak mengenal Tuhan lebih dengan memerangi dengan cara keangkuhan, kesombongan, kekerasan, dan menunjukkan kekuatan serta kebenaran diri sendiri. Bukan tidak mungkin timbul perlawanan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang akan ditaklukkan oleh umat Israel, jika umat Israel bermaksud membinasakan mereka dengan cara-cara seperti itu. Tetapi jika Tuhan sendiri yang menghalau mereka, maka mereka akan takluk pada Tuhan, karena mereka akan melihat keajaiban Tuhan. Firman Tuhan ini banyak dilakukan oleh umat Kristen saat ini kepada kita yang dijanjikan tanah Kanaan surgawi. Kepada kita juga diberi perintah untuk menaklukkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Bukan menaklukkan dalam arti membinasakan, namun menaklukkan mereka untuk tunduk kepada Yesus. Yang banyak terjadi saat ini justru pemberitaan firman yang seharusnya dapat membawa banyak jiwa untuk takluk dan percaya dan datang kepada Yesus. Justru dalam pemberitaan itu disertai dengan sikap hati yang penuh kesombongan dan merendahkan orang lain, telah banyak menimbulkan pertentangan, permusuhan, hujatan, kata-kata kasar dan kotor, layaknya binatang hutan yang liar tanpa penggembala. Tetapi yang diharapkan Tuhan adalah membawa banyak jiwa datang dan takluk kepada Yesus dengan sikap rendah hati dan lemah lembut. Sebab jika kita menghalau dengan kekerasan, keangkuhan, kesombongan, dan lain-lain, maka yang kita halau akan melakukan perlawanan dan pemberontakan. Dengan demikianlah akan muncul kata-kata perlawanan yang kasar dan liar tanpa pedoman firman. Dengan demikianlah binatang hutan akan menjadi lebih banyak jumlahnya dari kita ketika kita menghalau mereka, tetapi untuk membinasakan mereka. Berbeda dengan cara dan tujuan Tuhan yang akan menghalau untuk diselamatkan dan dihalau untuk masuk ke dalam kandang, sekandang dengan domba-dombanya. Sebagaimana Yohanes pasal 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
Demikian renungan firman Tuhan, semoga memberkati.